Selamat malam, Prof. dan Dokter. Perkenalkan saya Widya Deniswari, NIM 20026120553. Jadi, pada hari ini saya akan membawakan video mengenai konsep dasar Intensive Care Unit. Jadi, per definisi, Intensive Care Unit ini merupakan salah satu bagian dari rumah sakit, di mana ICU ini bersifat mandiri disertai dengan staf khusus dan juga perlengkapan khusus di dalamnya. Biasanya, terapi-terapi yang dilakukan pada ICU ini diberlakukan pada pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis pasien biasanya dubia dan diharapkan masih reversibel. Untuk dasar hukum dari Intensive Care Unit ini sendiri adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1778 SK 12 2010. Berikut merupakan indikasi dari pasien yang dapat masuk ke ruang ICU, di mana yang pertama di sini ada pasien-pasien yang memerlukan intervensi medis yang segera oleh tim intensif yang berada di unit perawatan ICU. Kemudian yang kedua di sini untuk pasien-pasien yang biasanya memerlukan pengelolaan organ tubuh yang bersifat terkoordinasi dan berkelanjutan secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang memiliki penyakit kritis yang memerlukan pemantauan secara kontinu atau monitoring selama 24 jam. Berikut di sini ada 3 prioritas pasien yang diindikasikan untuk masuk ke ruang intensive care unit. Untuk prioritas yang pertama, di sini ada pasien sakit kritis, pasien yang tidak stabil dan memerlukan terapi intensif seperti ventilator, penunjang fungsi organ, dan juga obat-obatan vasomotor. Untuk prioritas yang kedua, di sini biasanya pasien-pasien yang memerlukan pemantauan secara intensif atau monitoring selama 24 jam. Serta untuk prioritas yang ketiga, di sini biasanya pasien yang memiliki sakit kritis yang tidak stabil dengan kemungkinan sembuh yang sangat kecil dan tata laksana yang diberikan hanya untuk mengatasi kegawatan yang bersifat akut saja. Berikut merupakan indikasi pasien dapat keluar dari intensive care unit. Yang pertama di sini sebelum kita memastikan pasien dapat dipindahkan keluar dari intensive care unit, kita harus memastikan petugas menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai alasan mengapa pasien harus keluar dari intensive care unit agar tidak ditemukan kesalahpahaman terhadap keluarga pasien. Kemudian di sini untuk indikasi pasien dapat keluar dari intensive care unit adalah pasien telah memiliki perbaikan atau penyakit pasien telah membaik dan juga kondisi pasien telah stabil. Kemudian, apabila pasien yang diberikan terapi intensif tidak memiliki manfaat terhadap penyakitnya dan tidak memberikan hasil yang sesuai atau goals-nya tidak tercapai. Adapun tujuan dari intensive care unit ini adalah untuk resusitasi jangka panjang pada airway, breathing, dan circulation pasien, untuk monitoring 6B atau brain, breathing, blood, bowel, dan juga bladder, serta untuk terapi penyakit pada pasien. Berikut merupakan komponen tim intensif yang berada di intensive care unit. Jadi yang pertama itu biasanya harus ada spesialis anestesiologi atau dokter spesialis yang kompeten dengan ilmu ICU, kemudian juga ada perawat intensive care, ahli farmasi klinik, dietitian, ahli nutrisi klinik, dan yang terakhir harus ada fisioterapi.
Berikut merupakan syarat ruangan intensive care unit. Jadi di sini terbagi menjadi unit terbuka dan juga unit tertutup, di mana pada unit terbuka di sini ada 12 ukuran 12 sampai 16 meter persegi per tempat tidur. Kemudian untuk unit tertutupnya di sini dengan ukuran 16 sampai 20 meter persegi per tempat tidur. Kemudian dipastikan jarak antar tempat tidur ini adalah masing-masing 2 meter. Kemudian untuk unit terbuka dan unit tertutup di sini, pada unit terbukanya satu tempat cuci tangan setiap 2 tempat tidur, sedangkan untuk unit tertutupnya di sini satu ruangan itu harus ada satu tempat tidur dan juga satu tempat cuci tangan. Minimal pada ruang ICU di sini harus memiliki 3 outlet udara tekan dan juga 3 pompa isap. Kemudian di ICU sendiri juga minimal harus memiliki 16 stop kontak untuk setiap tempat tidur, serta pencahayaan adekuat 10 watt per meter persegi. Selain itu, suhu ruangan pada ruangan ICU harus minimal 22 hingga 25 derajat Celcius. Berikut merupakan kemampuan pelayanan pada intensive care unit yang terbagi menjadi kemampuan pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Pada primer, di sini ada resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal, ventilasi mekanik, terapi oksigen, pemasangan kateter vena sentral, pemantauan EKG, pulse oximetri, dan tekanan darah non-invasif. Kemudian ada pelaksanaan terapi secara titrasi, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat, dan juga menyeluruh, fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat, dan juga kemampuan melakukan fisioterapi pada bagian dada. Untuk yang sekunder dan juga tersier di sini hampir sama, kecuali pada sekunder di sini ada pemantauan secara invasif, kemudian uh, pada sekunder ini juga ada melakukan prosedur isolasi dan juga melakukan hemodialisis intermittent dan juga kontinu. Sedangkan pada tersier sendiri ini lebih kompleks lagi, di mana pada tersier di sini ada pemasangan kateter vena sentral, kemudian ada pemasangan Swan's guns dan juga ICP monitor. Selain itu juga ada pemantauan karena tadi di sini ada pemasangan swan gas dan juga ICP monitor, maka pemantauan juga harus dilakukan pada kedua pemasangan alat tersebut. Selain itu, di sini juga pada kemampuan pelayanan tersier harus ada pemeriksaan laboratorium yang khusus dengan cepat dan juga menyeluruh. Kemudian peralatan dasar yang terdapat pada intensive care unit biasanya ada ventilasi mekanik, manual, kemudian ada suction, ada alat akses vaskuler, monitor invasif dan juga non-invasif, ada defibrillator, drain thorax, infus dan juga spide, kemudian tempat tidur khusus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lampu tindakan dan juga continuous renal placement therapy. Berikut merupakan beberapa medikasi yang diberikan pada intensive care unit. Jadi di sini pengobatan atau obat-obatan yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang pertama di sini ada agen vasopresor, agen beta blocker, kemudian untuk obat-obat untuk pasien-pasien yang mengalami hipotermia, ada vasodilator, ada pengobatan untuk low tidal volume, kemudian ada sedasi, diuretik, analgesia, hemofiltration, kemudian ada blood transfusion pada pasien-pasien yang memiliki HB di bawah rata-rata, ada dobutamin, antibiotik, kemudian nutrisi untuk mengontrol demam atau panas, kemudian di sini juga ada resusitasi cairan dan juga PEEP, di mana PEEP ini merupakan positive and exposure pressure.
Kemudian pada ICU ini juga kita tentukan kecepatannya dan juga, rute dari administrasi pada pengobatan setiap pasien. Di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah fast hug yang terdiri dari, feeding, analgesia, kemudian ada sedasi, thromboembolism prophylaxis, head of bed elevation, ulcer prophylaxis, dan juga yang terakhir ada glycemic control. Yang pertama di sini ada feeding, di mana feeding ini bertujuan untuk menghindari komplikasi, untuk mempercepat kesembuhan luka, menghindari kerusakan fungsi jantung dan juga paru, dan juga menghindari mortalitas dari pasien. Untuk intervensi yang diberikan pada feeding ini biasanya ada nutrisi enteral dan juga parenteral. Untuk nutrisi enteral sendiri, di sini nutrisinya diberikan 48 jam sejak masuk intensive care unit. Sedangkan untuk parenteral, di sini indikasinya adalah apabila pasien selama dalam kurun waktu 7 hari tidak bisa menerima nutrisi secara enteral, maka pasien akan diberikan intervensi nutrisi secara parenteral. Untuk asesmen atau pemeriksaan feeding sendiri, kita tentukan terlebih dahulu apakah pasien di sini bisa makan. Karena pada beberapa pasien di ICU yang memerlukan monitoring 24 jam, biasanya akan dilakukan beberapa pemeriksaan yang mengharuskan pasien untuk melakukan puasa. Setelah itu, kita pastikan apakah pasien perlu dilakukan resusitasi. Resusitasi ini biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang biasanya mengalami atau dilakukan puasa setelah melakukan eee, suatu pengobatan seperti pengobatan atau pembedahan. Kemudian, kita pastikan apakah pasien ini perlu dilakukan prosedur atau tidak. Kemudian untuk, rute rute feeding sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada yang enteral dan juga ada yang parenteral, atau ada yang oral dan juga ada yang intravena. Untuk perhitungan kalori pada pasien, kita lakukan pada setiap pasien. Selanjutnya yang kedua di sini ada analgesia yang bertujuan untuk memberi kenyamanan kepada pasien demi mempercepat kesembuhan pasien itu sendiri. Di mana sumber-sumber ketidaknyamanan yang terdapat pada pasien bisa saja berasal dari penyakitnya, alat-alat yang berada di sekitar tubuhnya atau berada di sekitar lingkungan tempat pasien diletakkan, kemudian rutinitas dari pasien itu sendiri. Untuk intervensi yang biasanya diberikan pada fase analgesia ini adalah biasanya pasien akan diberikan obat-obatan analgesia. Untuk asesmennya sendiri, kita harus mengetahui seberapa derajat nyeri yang dialami oleh pasien. Skala nyeri di sini untuk pasien-pasien yang sadar kita bisa gunakan FAST score dan juga NRS, sedangkan untuk pasien-pasien yang tidak sadar bisa kita gunakan BPS. Kemudian untuk perilaku pasien di sini kita lihat untuk rasa nyeri yang dialami pasien juga kita bisa lihat dari perilaku pasien, dari raut wajahnya, kemudian dari tingkah pasien apakah pasien gelisah atau tidak. Kemudian bisa kita lihat juga dari tanda-tanda vital pasien. Kemudian di sini yang ketiga ada sedasi, di mana sedasi ini juga membantu untuk meningkatkan kenyamanan dari pasien. Biasanya intervensi yang dilakukan adalah sedasi yang diberikan pada pasien akan cukup dalam. Assessment-nya atau pemeriksaannya kita bisa lakukan menggunakan Ramsay score, di mana di sini pada Ramsay score ada interpretasinya ada 6 dari skor 1 sampai dengan 6, di mana dari 1 sampai 3 di sini pasien sadar dan skor 4 sampai dengan 6 di sini pasien tertidur. Di mana kita di sini pada sedasi juga melakukan evaluasi dan monitoring pada kedalaman sedasi yang diberikan pada setiap pasien dan juga pastinya penanganan sedasi pada setiap pasien akan berbeda-beda.
Kemudian di sini juga kita akan melakukan terapi pencegahan, salah satunya adalah tromboembolism prophylaxis yang bertujuan untuk mengurangi risiko adanya ulkus decubitus dan juga emboli. Perlu diketahui, pada pasien-pasien yang mengalami imobilisasi pada ruangan ICU, 81% akan mengalami ulkus decubitus dan juga emboli apabila tidak diberikan, profilaksis ini. Selain itu, tujuan dari pemberian, profilaksis tromboembolisme ini adalah untuk mengurangi hypercoagulability yang dialami oleh pasien dan juga mengurangi DIC. Intervensi yang biasanya diberikan kepada pasien adalah profilaksis seperti heparin 5.000 unit secara subkutan dan juga untuk menghindari ulkus dekubitusnya, di sini pasien akan dimobilisasi untuk tidur miring kanan dan kiri dan biasanya akan dianjurkan untuk menggunakan kasur angin. Kemudian untuk asesmen pemeriksaannya sendiri, di sini pertama yang harus kita pastikan adalah apakah pasien ini memiliki resiko untuk mengalami ulkus dekubitus dan juga emboli. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu resiko yang menyebabkan pasien terkena ulkus dekubitus dan juga emboli adalah imobilisasi yang cukup lama pada pasien-pasien eh, ICU. Apabila sudah kita tentukan resiko ulkus dekubitus atau sudah ditemukan ulkus dekubitus pada pasien, kita tentukan grading pada pasien. Kemudian, apabila pasien sudah ditentukan risiko ulkus dekubitusnya ada atau tidak, kita perlu tentukan juga apakah pasien ini perlu heparin atau tidak selaku profilaksis dari tromboembolisme. Kemudian selain itu kita juga lakukan asesmen dengan pemeriksaan penunjang fungsi ginjal. Selanjutnya di sini ada head of bed elevation, di sini atau head up pada pasien yang bertujuan untuk mengurangi risiko pneumonia dan juga aspirasi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran pada yang dirawat di unit perawatan intensive care unit. Intervensi yang diberikan biasanya adalah pemasangan NGT dan juga head up 30 sampai 45 derajat. Selain untuk mencegah adanya aspirasi, head up ini juga berfungsi untuk menurunkan tekanan intrakranial. Selanjutnya di sini adalah ulcer prophylaxis seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga. Di sini terdapat pada intensive care unit, di sini terdapat beberapa terapi pencegahan atau terapi profilaksis. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan adalah thromboembolism prophylaxis dengan menggunakan heparin 5.000 unit secara sukutan. Kemudian yang kedua di sini adalah ulcer prophylaxis yang bertujuan untuk eh, mengurangi resiko pendarahan gastrointestinal pada pasien, di mana intervensi yang diberikan biasanya akan menggunakan obat-obatan anti ulkus lambung. Obat-obatan di sini biasanya adalah golongan PPI seperti omeprazol, kemudian ada lansoprazol juga, kemudian ada obat sukralfat juga, dan juga antagonis reseptor H2. Selanjutnya di sini ada glycemic control, di mana biasanya glycemic control ini bertujuan untuk mengurangi adanya diabetes dan juga hiperglisemia pada pasien-pasien yang dirawat di intensive care unit. Hiperglikemia ini biasanya sangat eh, sangat rawan terjadi pada pasien-pasien yang dirawat di intensive care unit dan juga hiperglikemia ini bisa meningkatkan mortalitas pada pasien. Untuk intervensi yang biasanya dilakukan adalah kontrol gula darah. Assessment yang perlu kita lakukan pada glycemic controlling ini adalah biasanya pada pasien-pasien yang dirawat di intensive care unit, kita akan targetkan
Gula darah atau glukosa pasien itu harus kurang dari 180 miligram per desiliter. Kemudian, kita bisa lakukan anamnesis pada pasien atau pada keluarga pasien. Apakah pasien ini memiliki riwayat diabetes mellitus? Apabila memiliki riwayat diabetes mellitus, apakah pasien ini rutin mengonsumsi obat-obatan yang diberikan? Apabila pasien tidak ditemukan memiliki riwayat diabetes mellitus, mungkin kita bisa tanyakan kepada baik pasien maupun keluarga pasien mengenai riwayat pengobatan pasien. Baik, sekian untuk video dari konsep dasar intensive care unit. Terima kasih. Selamat malam.